Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nada Rahadatul Adaha with NPM 2441167 and I'm from class management 24C. So guys, welcome back to my channel. Hope you're all doing great today. In this video, we're going to dive into one of the most important topics in statistics, especially for anyone who wants to understand data in research, economic, or business. We're talking about sampling methods and sampling distribution. Now, you might think sampling sounds technical or maybe even a bit complicated. But don't worry, I will break it down in a simple and easy to understand way. Sampling is all about taking a smaller part of a population to represent the whole. This is super important because most of the time it's impossible to collect data from everyone, whether due to time, cost, or logistic. That's why knowing how to choose the right sample is the first step to making accurate and reliable conclusion. So make sure to stay until the end because I will explain everything clearly with example. And by the time you finish watching, you will feel much more confident about using sampling in statistics. So let's get started. Pengertian, sampling merupakan proses mengambil sebagian anggota. Pengertian. Sampling merupakan proses mengambil sebagian anggota dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan. Dalam penelitian ekonomi dan statistika, kita jarang dapat mengumpulkan data dari seluruh populasi karena alasan biaya, waktu, atau keterbatasan sumber daya. Karena itu, peneliti mengambil sampel yang dianggap cukup representatif, sehingga hasil penelitian tetap dapat menggambarkan karakter populasi. Inti dari sampling adalah memilih bagian kecil yang kuat, akurat, dan tidak bias, sehingga kesimpulan berdasarkan sampel dapat diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Tanpa metode sampling yang baik, hasil analisis dapat menyesatkan dan memberikan gambaran yang salah. Metode sampling, probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk terpilih. Metode ini dianggap paling objektif dan paling kuat untuk penelitian ilmiah karena mengurangi bias dan meningkatkan akurasi estimasi. Dalam probability sampling, populasi harus jelas, terdefinisi, dan memiliki daftar anggota yang lengkap. Salah satu contohnya adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama tanpa pengecualian. Nah, sistem acak ini dapat dilakukan menggunakan undian, tabel angka acak, atau aplikasi random generator. Metode berikutnya adalah stratified sampling, yaitu memisahkan populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, pendapatan, atau pendidikan. Setelah itu, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kelompok dalam populasi terwakili secara proporsional. Selain itu, ada cluster sampling yang digunakan ketika populasi terlalu luas dan sulit dijangkau. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok besar, lalu beberapa cluster dipilih secara acak. Setelah cluster terpilih, peneliti dapat mengambil seluruh anggota dalam cluster atau mengambil sampel acak di dalam cluster tersebut. Cluster sampling sering digunakan dalam survei nasional karena lebih efisien. Systematic sampling juga termasuk probability sampling, yaitu memilih sampel dengan interval tertentu dari daftar populasi. Misalnya, mengambil setiap orang ke 10 dari daftar nama. Selama daftar tersebut tidak memiliki pola tertentu yang dapat menimbulkan bias, metode ini cukup efektif dan mudah digunakan. Selanjutnya, metode sampling non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi. Cara ini lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah. Namun, tingkat biasnya lebih tinggi dan hasilnya kurang cocok untuk generalisasi populasi secara luas. Contoh paling umum adalah convenience sampling,
yaitu mengambil sampel dari orang-orang yang paling mudah dijangkau. Misalnya, membagikan kuesioner kepada orang-orang yang sedang berada di mall atau di kampus. Cara ini cepat dan praktis, tetapi tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Kemudian ada judgment sampling. Itu dilakukan ketika peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atau pertimbangan pribadi mengenai siapa yang paling cocok menjadi responden. Meski cepat, tingkat subjektivitasnya tinggi. Kemudian ada quota sampling, itu digunakan ketika peneliti ingin mengambil sampel berdasarkan kategori tertentu, seperti mengambil jumlah responden tertentu dari kelompok usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Metode ini memastikan jumlah tiap kelompok sesuai target, tetapi cara pemilihannya tetap tidak acak. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling, itu biasa digunakan untuk populasi yang sulit ditemukan. Misalnya peneliti ingin meneliti pengguna narkoba, komunitas eksklusif, atau kelompok tertentu. Responden pertama akan merekomendasikan responden berikutnya, sehingga jumlah sampel berkembang seperti bola salju. Selanjutnya ada konsep dasar distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi atau penyebaran nilai statistik yang dihitung dari banyak sampel yang berbeda, tetapi berasal dari populasi yang sama. Artinya, jika kita mengambil banyak sampel dari sebuah populasi dan menghitung nilai seperti rata-rata atau proporsi untuk setiap sampel, maka akan terbentuk sebuah distribusi khusus yang disebut distribusi sampling. Konsep ini sangat penting dalam statistik inferensial karena memungkinkan peneliti membuat kesimpulan tentang populasi tanpa harus mengukur seluruh anggota populasi. Distribusi sampling membantu memahami bagaimana nilai sampel dapat berubah dari satu sampel ke sampel lain, serta seberapa besar kemungkinan kesalahan dalam estimasi. Selanjutnya ada sampling distribution of the mean, yaitu distribusi sampling untuk rata-rata. Ketika banyak sampel diambil dari populasi, masing-masing sampel akan menghasilkan nilai rata-rata yang sedikit berbeda. Perbedaan ini membentuk pola yang disebut distribusi sampling rata-rata. Salah satu karakter pentingnya adalah bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin kecil variasi rata-rata yang dihasilkan. Artinya, rata-rata sampel akan semakin mendekati rata-rata populasi. Hukum penting yang menjelaskan fenomena ini adalah Central Limit Theorem. Teorema ini menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati bentuk distribusi normal. Meskipun populasi asli tidak berdistribusi normal, inilah alasan mengapa distribusi normal banyak digunakan dalam analisis statistik. Selanjutnya ada standar error atau kesalahan baku. Dalam distribusi sampling, salah satu ukuran yang sangat penting adalah standar error. Standar error mengabarkan seberapa jauh nilai rata-rata sampel dapat menyimpang dari rata-rata populasi. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil standar error, sehingga estimasi yang diperoleh lebih akurat. Standar error menjadi dasar bagi perhitungan interval kepercayaan dan uji hipotesis. Dengan mengetahui standar error, peneliti bisa memperkirakan seberapa tepat nilai sampel dalam menggambarkan populasi. Pentingnya distribusi sampling dalam analisis statistik. Distribusi sampling memungkinkan peneliti melakukan prediksi dan estimasi secara ilmiah. Tanpa distribusi sampling, peneliti tidak dapat menentukan apakah perbedaan antara dua sampel terjadi karena faktor kebetulan atau benar-benar mencerminkan perbedaan yang signifikan. Dalam ekonomi, distribusi sampling digunakan untuk memperkirakan rata-rata pendapatan, tingkat pengangguran, inflasi, atau pengeluaran konsumsi. Banyak kebijakan publik yang dibuat berdasarkan estimasi yang berasal dari sampel, sehingga memahami distribusi sampling sangat penting untuk memastikan keputusan berbasis data benar-benar dapat dipercaya. Kesimpulannya, metode sampling dan distribusi sampling adalah dua fondasi utama dalam dunia statistik dan ekonomi. Metode sampling memastikan bahwa data yang dikumpulkan representatif dan sesuai tujuan penelitian. Sementara distribusi sampling membantu menafsirkan data secara lebih mendalam dan ilmiah. Dengan memahami kedua konsep ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat, mengurangi bias, dan memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Pengetahuan tentang sampling tidak hanya penting dalam penelitian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam perencanaan bisnis, survei pasar, dan pengambilan kebijakan. Alright everyone, that wraps up today's video on sampling methods and sampling distribution. I hope this explanation helped you understand this concept more clearly.
Even though sampling and distribution might sound technical at first, once you break it down, it's actually very practical and extremely useful in research, economic, business, and everyday data analysis. By understanding how to select the right sample and how sampling distribution works, you can make better decisions, analyze data more accurately, and avoid mistakes that come from relying on incomplete information. This concept forms the foundation for more advanced statistical analysis like hypothesis testing, confidence intervals, and forecasting. If you found this video helpful, don't forget to give a thumbs up, share it with friends or classmates, and subscribe to the channel so you won't miss future lessons. Also, leave a comment if you have any question or if there's another statistic topic you want me to explain in detail. Your feedback really helps me create better content for you. Thank you so much for watching and staying until the end. Keep practicing, keep learning, and I will see you in the next video. Have a great day, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.